Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tema workshop kita pada pagi hari ini yaitu tentang sistem pembelajaran aktif di tingkat SMA pada tahun pelajaran 2020-2021. Acara pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon kita semua bangkit berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara yang selanjutnya, doa pembuka. Saya mohon kesediaan Ibu Christine untuk memandu kita dalam doa. Pada Ibu Christine, saya persilahkan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, hamba-Mu, anak-anak-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami semua Engkau izinkan untuk berkumpul kembali di tempat ini guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai pemimpin maupun sebagai pendidik. Allah Bapa dalam surga, pada kesempatan ini, pada hari yang indah ini, banyak hal yang akan kami lakukan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan workshop dengan tema sistem pembelajaran aktif. Kami mohon penyertaan-Mu, terang kuasa Roh Kudus-Mu, karena Engkaulah guru kami. Kami mohon tuntun kami, pandu kami, dan pimpin kami, agar kami bisa menjadi guru, kami bisa menjadi pendidik, kami bisa menjadi pendamping, kami pun bisa menjadi rekan sejawat bagi siswa-siswi kami. Kami mohon Tuhan, tuntunlah hati kami, agar kami bisa membawa putra-putri kami menuju pada masa depan yang mereka inginkan, dan masa depan yang berguna bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, terutama demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan segala rutinitas kami, terutama segala kegiatan workshop kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu semuanya akan terselesaikan dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami, ke dalam tangan Putra-Mu terkasih, kami serahkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara selanjutnya, arahan kepala sekolah sekaligus dilanjutkan dengan kegiatan workshop. Kepada Romo Kepala Sekolah, saya persilahkan. Baik, yang saya hormati para guru, para pegawai, rekan-rekan pendidik yang saya kasihi. Pertama-tama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah memungkinkan kita
bersama dalam rangka menyelenggarakan workshop sistem pembelajaran aktif di SMA Swasta Seminari Sinar Buana. Dalam kaitan dengan ini, tentu pelaksanaan kegiatan workshop ini menjadi hal yang penting. Pentingnya pelaksanaan kegiatan workshop khusus bagi para guru didasarkan pada apa yang menjadi hasil identifikasi kita berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul atau yang hadir yang kita temukan dalam seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita. Apa yang terjadi dalam 3 hari ini, mulai hari ini 2 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 menjadi sebuah rangkaian kegiatan workshop. Sekolah merencanakan hal ini tentu didasarkan pada apa yang menjadi keinginan dan tujuan sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, secara khusus soal inisiatif peserta didik dalam mengembangkan kreativitas diri masih cukup lemah. Itulah alasan kenapa kita membuat workshop. Dari hasil identifikasi ini, kita mengupayakan pemecahan masalahnya dengan mengembangkan sistem pembelajaran aktif dan mengintegrasikannya di dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Diharapkan dari proses ini kita bisa mengupayakan pengintegrasian sistem pembelajaran aktif yang kita jalankan dalam pelaksanaan kegiatan workshop ini. Judul kegiatan rencana pengembangan sekolah kita adalah workshop sistem pembelajaran aktif bagi guru, dengan tujuan kegiatan meningkatkan inisiatif peserta didik dalam mengembangkan kreativitas melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Indikator keberhasilan kita diharapkan dari workshop ini yang imbasnya kita harapkan akan nampak di dalam student building-nya. Indikator keberhasilannya yang pertama, peserta didik disiplin mengelola waktu dalam kegiatan belajar baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, peserta didik aktif bertanya dan mengungkapkan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik mampu menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Peserta didik proaktif meminta guru untuk memberikan bimbingan tambahan. Ada proaktif dari para siswa, itu yang menunjukkan adanya keberhasilan kita di dalam proses pembelajaran aktif ini. Peserta didik mampu bekerja tim dalam diskusi kelompok dan juga di dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Peserta didik mampu menampilkan dan mempresentasikan tugas-tugas yang diberikan. Peserta didik disiplin mengumpulkan tugas yang diberikan guru pada waktunya, dan peserta didik mampu membuat refleksi terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Sehingga jelas bagi kita yang kita harapkan dari proses kita yang kita lakukan khusus untuk guru, imbasnya keberhasilan itu ada di dalam diri peserta didik. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan workshop sistem pembelajaran aktif. Mulai kita membentuk ini aktifnya dari kita sebagai pendidik, sehingga selanjutnya dengan kita melihat metode dan pola yang baik, terutama melaksanakan proses pembelajaran aktif ini, mereka kiranya dengan bantuan kita menjadi lebih berinisiatif untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan diri mereka. Saya rasa ini saja, dan dengan pertolongan dan bantuan Tuhan, acara workshop sistem pembelajaran aktif di SMA Seminari Sinar Buana dibuka dengan resmi. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, kita akan masuk dengan
Hari ini kita memulai dengan proses kegiatan dinamika pelaksanaan kegiatan di dalam ruangan untuk kita memiliki pemahaman-pemahaman dasar berkaitan dengan sistem pembelajaran aktif. Besok akan dilanjutkan dengan proses penyusunan perangkat untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran aktif, dan hari ketiga nanti akan ada pelaksanaan kegiatan tindak nyata pelaksanaan kegiatan belajar mengajar antara para guru dan siswa untuk menunjukkan bagaimana penerapan aktifnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran aktif di kelas. Oke, baik. Saya minta beberapa teman mungkin menyaringkan pengalaman-pengalaman yang ada ketika melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Silakan Pak Marianus. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Berbicara soal pengalaman mengajar bersama siswa di dalam kelas, sebenarnya dengan konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dengan sistem pembelajaran aktif, di sini menurut saya sangat membantu kita guru. Kenapa saya mengatakan sangat membantu kita guru? Karena di sini kita guru hadir, kita menyediakan sumber, di situ siswa berdiskusi bersama, saling tanya jawab, saling menjelaskan, atau menjadi tutor bagi teman-teman supaya mereka. Jadi dengan konsep Merdeka Belajar dan sistem pembelajaran aktif ini, akhirnya kita guru kelihatannya tidak monoton begitu. Siswa bebas mengekspresikan diri, menyampaikan pikiran mereka, pendapat mereka, kemampuan mereka, bahkan yang lebih luar biasanya lagi, mengajar kembali teman-teman mereka. Nah, sebenarnya inilah yang saya sebagai guru yang berada dalam kelas saya harapkan. Dan apa yang saya katakan ini memang sudah saya jalani di dalam kelas. Saya merasa bahagia karena percaya diri siswa berada di depan kelas dan di depan teman-temannya, membuat mereka sampai memahami. Itulah kepuasan buat saya sebagai guru di dalam kelas, dan itu adalah tujuan saya sebagai guru dan bersama siswa saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marianus untuk sharing pengalamannya. Yang paling penting adalah kebahagiaan kita sebagai guru ketika melihat anak-anak punya kemampuan tadi. Inilah yang menjadi faktor penting bagi kita dalam proses ini. Karena apa? Sekarang ini fokus dari setiap pembelajaran dengan sistem Merdeka Belajar ini adalah pada peserta didik, bukan lagi pada kompetensi kepala sekolah, kompetensi guru, tetapi lebih pada soal apa yang peserta didik peroleh selama mereka berada di dalam satuan pendidikan. Output apa yang kita hasilkan dari anak didik dengan berada di satuan pendidikan kita. Terima kasih. Pak Dimas, mungkin ada pengalaman, silakan. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berpikir bahwa aktif dan tidaknya sebuah pembelajaran yang terjadi itu dipengaruhi oleh dua faktor yang sejauh ini saya temukan. Faktor yang pertama adalah faktor manajemen kelas, dan yang kedua dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan siswa. Bahwa kita mengetahui bersama siswa mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang tingkat kecerdasannya tinggi, sedang, dan rendah. Jadi guru itu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan ketuntasan secara klasikal terhadap siswa-siswa yang mempunyai kecerdasan yang bervariasi ini. Maka biasanya saya mempunyai solusi dari kendala-kendala itu. Saya mempunyai solusi. Yang pertama, saya selalu membuat pemetaan
pemetaan siswa berdasarkan tingkat kecerdasannya. Dan yang kedua, kita guru kreatif untuk membangun dinamika pembelajaran yang lebih mengutamakan siswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian dari pemetaan yang telah dibuat itu, kita juga dalam proses pembimbingan kita membimbing secara berkelompok berdasarkan kecerdasan siswa itu. Karena apa? Kita mempunyai kita harus mencapai goal atau tujuan pembelajaran itu dengan tingkat kecerdasan siswa yang bervariasi dengan alokasi waktu yang sama, sehingga tidak merugikan bagi siswa yang mempunyai kecerdasan tinggi. Kita bisa memberikan pengayaan terhadap mereka, tetapi untuk siswa yang mempunyai kecerdasan rendah, itu ketuntasan secara klasikalnya itu seimbang dengan siswa-siswa yang mempunyai kecerdasan sedang dan tinggi, sehingga tidak merugikan untuk siswa, tetapi kita memberikan keuntungan bagi siswa-siswa yang mempunyai kecerdasan lebih tinggi. Pengalaman saya seperti itu. Jadi jalan keluar yang selalu saya buat itu, yang pertama saya selalu membuat pemetaan berdasarkan kecerdasan siswa, kemudian membangun dinamika dalam proses pembelajaran yang aktif, lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif, dan yang berikutnya membimbing secara kelompok, sehingga tidak boleh ada siswa yang tertinggal. Semua harus tuntas secara klasikal, tetapi yang cerdas mereka lebih diuntungkan. Memang seperti itu. Saya pikir seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Dimas untuk sharing pengalamannya. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru. Yang pertama, kita mengetahui kondisi dan keadaan peserta didik kita, ya, dari pengalaman Pak Dimas, mengetahui kondisi daya serapnya sehingga guru sendiri bisa membuat pengelompokan dan pemetaan yang tentunya untuk anak yang daya serap cepat berbeda dengan yang daya serap lambat. Karena itulah yang menjadi satu kesatuan proses yang bisa dapat berjalan, karena dengan sistem pelaksanaan pembelajaran tuntas di K13 ini, kita berharap kita punya keahlian tersendiri sebagai pendidik, sebagai guru dalam melihat, mendampingi para peserta didik, yang dengannya fokus kita kembali kepada keberhasilan dan kesuksesan peserta didik. Baik, terima kasih. Kita lanjut dengan hal yang berikutnya. Apa yang sesungguhnya menjadi pikiran dasar hadirnya sistem pembelajaran aktif? Pikiran Konfusius menjadi dasar utama pikiran kita. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Dan apa yang saya lakukan, saya paham. Ini berkaitan erat dengan kondisi atau keadaan manusia kita. Apa yang kita dengar cenderung kita lupa. Apa yang kita lihat membuat kita berusaha untuk ingat, karena kita biasanya dengan menjumpai seseorang atau bertemu seseorang, ketika beberapa waktu kemudian kita mulai kembali mengingat. Lalu apa yang kita lakukan sebenarnya menunjukkan yang kita buat itu kita paham. Kalau tiga-tiganya itu dijalankan secara bersama-sama, yakin saya akan membuat proses itu menjadi aktif. Tidak hanya dengar, tidak hanya lihat, tetapi bisa melakukan. Itulah yang menjadi dasar kenapa kita menurut Konfusius ini adalah sistem pembelajaran aktif. Kenyataan yang seperti inilah yang sesungguhnya menjadi kegagalan di dalam dunia pendidikan, terutama disebabkan anak didik di ruang kelas lebih banyak menggunakan indera pendengarannya daripada aspek visual yang lain, aspek melihat dan aspek melakukan. Sehingga apa yang didengar atau yang didapatkan dari Bapak Ibu guru dalam proses kegiatan di kelas pada akhirnya cenderung untuk dilupakan.
Ini juga yang menjadi persoalan bagi kita sebagai pendidik, bagi guru. Yang kita lakukan di dalam kelas itu apakah hanya lebih banyak kegiatan supaya anak mendengar, ataukah ada aktivitas yang membuat kita menunjukkan sesuatu supaya mereka bisa melihat dan mengingatnya, ataukah lebih dari itu kita melakukan sesuatu sehingga mereka juga paham dengan apa yang kita ajarkan. Ini juga yang menjadi prioritas kita bagaimana dalam proses ini. Dalam kaitan dengan apa yang dikatakan oleh Confucius tadi, Neil Silberman, ya, pada tahun 2001 dia mencoba mengembangkan apa yang menjadi 3 pikiran utama. Yang saya dengar saya lupa, yang saya lihat saya ingat, yang saya lakukan saya paham, dan mengembangkannya menjadi 5 hal pokok ini. Apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya dengar dan saya lihat saya ingat sedikit, apa yang saya dengar, saya lihat dan saya tanyakan atau saya diskusikan dengan teman atau beberapa teman lain, saya mulai paham. Ya. Lalu apa yang saya dengar, saya lihat, saya diskusikan dan saya lakukan, itu saya memperoleh pengetahuan dan keterampilannya. Lebih dari itu, apa yang saya ajarkan, terutama kita sebagai guru atau anak bisa menjadi tutor sebayanya ketika dia mengajarkan itu kepada teman-teman lain atau kita mengajarkan kepada teman-teman, justru karena memang kita kuasai. Saya kuasai itu maka saya ajarkan. Jadi itulah proses dan dinamika bagaimana kita dengan penguasaan kita berusaha untuk membuat anak-anak paham dengan apa yang kita lakukan. Alasan, salah satu jawaban yang menarik terhadap alasan kenapa penyebab kebanyakan orang cenderung melupakan apa yang mereka dengar, terutama dalam kegiatan proses belajar mengajar, adalah karena ada perbedaan antara kecepatan kita sebagai guru yang berbicara dengan kemampuan mendengar para peserta didik kita terhadap apa yang kita sampaikan. Mungkin inilah yang menjadi problem kita, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Kecepatan kita sebagai guru dalam menyampaikan bahan atau materi ajar kepada para peserta didik, itulah yang selalu menjadi kendala. Kecepatan kita, mereka mendengar juga, berusaha untuk merekamnya agak lambat sehingga akhirnya itu seolah-olah hanya lewat saja dan akhirnya tidak bisa dipahami. Besok kita masuk untuk kegiatan lagi menjadi lupa. Apa sesungguhnya sistem pembelajaran aktif? Dari Bonwell mengemukakan pembelajaran aktif merupakan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, di mana siswa melakukan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tidak hanya pasif mendengarkan penjelasan guru. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Nomor 19 Tahun 2005. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Proses pembelajaran dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan menuntut adanya partisipasi aktif dari seluruh peserta didik. Jadi kegiatan belajar berpusat kembali kepada siswa. Guru sebagai motivator, ya ingat baik-baik, sebagai motivator pemberi inspirasi sehingga anak akhirnya menjadi penginspirasi bagi kehidupan kita. Yang berikut pakem. Pakem itu kepanjangan dari apa? Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ini penting. Aktif yang dimaksud bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan,
mencari data dan informasi yang mereka perlukan untuk mereka sendiri memecahkan persoalan mereka. Ya, kita membantu supaya mereka dapat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Ada permasalahan, kita membantu mereka untuk kemampuan itulah yang menunjukkan bagaimana mereka aktif dengan hal-hal yang tercipta di dalam proses kegiatan. Kreatif, agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi tingkat kemampuan siswa. Keragaman proses caranya yang membuat anak didik akhirnya merasa ada peningkatan kemampuan mereka. Efektif, lebih pada soal berusaha untuk bagaimana meningkatkan secara berdaya guna ya dalam melakukan proses. Bagaimana waktu kesempatan yang dipergunakan itu seefektif mungkin dilaksanakan, sehingga itulah yang memudahkan atau yang membuat para peserta didik bisa melakukan proses-proses itu. Menyenangkan, suasana belajar yang paling utama. Jangan menciptakan suasana itu menjadi suasana yang duka cita, tetapi suasana yang menyenangkan. Jadi itu bagaimana kita berusaha untuk bagaimana menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan paket ini. UNESCO memaparkan tentang 4 pilar pendidikan yang sesuai dengan pembelajaran paket ini. Yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to be. Dan yang keempat, learning how to live together ya. Learning to know. Ya. Dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya hanya sebatas untuk mengetahui. Ya. Dan hanya lebih menekankan aspek pengetahuan. Belajar ini termasuk dalam kategori sebagai belajar pada tingkat rendah ya. Kita tahu bahwa level dari low order thinking skill sampai dengan high order thinking skill. C1 sampai C3 itu masuk di dalam low order thinking skill. C4 sampai C6 itu masuk kepada high order thinking skill. Baik, kita kedua learning to do. Dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya untuk membuat peserta didik bukan hanya mengetahui, tetapi lebih pada dapat melakukan atau mengerjakan kegiatan. Ada aspek aktifnya. Selain dia tahu, dia coba mengerjakan atau membuat sesuatu. Itu learning to do. Yang ketiga, learning to be. Dalam pilar ketiga ini, belajar dimaknai sebagai upaya menjadikan peserta didik sebagai dirinya sendiri. Ada upaya untuk melihat betapa pentingnya kualitas diri daripada hanya mengetahui dan melakukan sesuatu, tapi menjadikan itu sebagai kualitas dan identitas diri, melihat diri sendiri dengan kualitasnya, dan itulah yang membuat peserta didik akhirnya mengalami pengembangan kreativitas dirinya. Potensi dirinya digali dan pada akhirnya dia bisa berkembang dalam kemampuan-kemampuannya. Dan yang terakhir, learning to live together ya. Pilar keempat ini memaknai belajar sebagai upaya agar peserta didik dapat hidup bersama dengan sesama secara damai. Berarti ada aspek sosialnya, ada aspek yang membuat kita bisa masuk di dalam kehidupan nyata. Manfaat dari penerapan paket bagi guru itu kita bisa lihat sendiri. Paket membuat siswa benar-benar lebih asik belajar, betah tinggal di kelas. Guru tidak berperan sebagai orang yang paling tahu, melainkan berperan sebagai fasilitator yang dinamik dan kreatif. Kembali kepada kita bagaimana peran-peran inilah yang harus kita terapkan di kelas. Yang kedua, paket memungkinkan munculnya berbagai potensi kita ya. Kita akhirnya bisa berkolaborasi dengan anak peserta. Paket juga memungkinkan muncul potensi siswa, juga menunjukkan sisi demokratis ya. Anak bisa saling menghargai pendapat satu sama lain, bisa secara bebas mengungkapkan pikiran
Ya. Pakem membuat guru bukanlah satu-satunya sumber belajar yang mutlak dan benar, ya. Kadang-kadang kalau dulu ya guru merasa bahwa kalau saya bilang padahal ada juga bukan ada setiap banyak hal yang bisa memang memberikan satu jawaban yang memang bisa jauh lebih baik. Pakem juga mendorong maksimalnya daya serap para siswa terhadap materi belajar. Kita kembali kepada apa yang dimaksud pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menarik. Ya. Pakem akan mendorong perkembangan intelektual dan seterusnya, sampai pakem juga mendorong keterlibatan seluruh pihak termasuk orang tua. Oke, karakteristik pembelajaran aktif kita lihat pelajaran berpusat pada siswa dan seterusnya, seperti juga apa yang diseringkan dibagikan itu adalah bagian dari karakter sistem pembelajaran aktif. Ya, untuk bagaimana melihat pentingnya proses pembelajaran aktif, 20%-nya shaping, ada audiovisual, ada reading, ada lecture, presentasi, ceramah ya. 20% sampai 75% praktek nyata, kegiatan, ada permainan, exercise, ada diskusi, demonstrasi, lalu di atas 75% itu learning ya. Belajar sambil melakukan sesuatu ya, aktif itu. Itulah materinya nanti akan bisa dikopi. Kadar kreativitas siswa dalam proses dapat dilihat dimensi pembelajarannya, dimensi siswanya apa, dimensi gurunya apa, dimensi program pembelajarannya seperti apa, nanti akan dilihat di situ. Perbandingan model pembelajaran aktif dengan model pembelajaran konvensional yang mungkin selama ini kita lanjutkan, tetapi kita harapkan ini yang harus kita upayakan untuk kita tinggalkan. Perubahan yang pertama dari kita adalah berusaha untuk meninggalkan pola yang lama, pola yang konvensional ini kepada pola yang baru, yaitu sistem pembelajaran aktif. Harus lebih banyak siswa yang bergerak untuk aktif. Kembali kepada hal itu. Model pembelajaran aktif berpusat pada siswa, sedangkan model pembelajaran konvensional berpusat pada guru. Model pembelajaran aktif menggunakan berbagai strategi untuk melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan belajar. Sementara model pembelajaran konvensional cenderung monoton atau strategi ceramah, sehingga lebih kepada teacher center, ya, lebih berpusat kepada guru. Model pembelajaran aktif umumnya lebih disukai. Ya, karena dulu ketika masuk kelas, bapak guru sebelum masuk kita harus semua lipat tangan begini semua, tegang semua kalau guru masuk, apalagi guru tua. Anak-anak masuk kelas bukan dia bebas untuk mau menyiapkan apa saja, semua lipat tangan hanya untuk mendengar konsekuensi aktivitas. Model pembelajaran aktif lebih banyak mengakomodasi siswa dengan ide-ide dan minat, maka lebih menyenangkan daripada sistem konvensional atau tradisional. Model pembelajaran aktif lebih menekankan siswa sebagai pencari pengetahuan, sementara model pembelajaran konvensional lebih bersifat membuat siswa pasif. Ya, anak harus kita paksakan untuk bisa mencari solusi, memecahkan masalah secara mandiri. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kegiatan fleksibel dalam proses peserta didik lebih termotivasi dengan proses-proses yang kita lakukan. Sekian banyak ini yang perlu kita perhatikan. Semoga ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Salam sehat bersama, kita bisa Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih.